Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Nurajman dari kelas 10-2. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai proses reproduksi fungi, yaitu ada 4 kelompok dari reproduksi fungi ini. Yaitu yang pertama ada Rhizopus ataupun Zygomicota, yang kedua ada Ascomycota, yang ketiga ada Basidiomycota, dan yang terakhir ada Deuteromycota. Dan sekarang kita akan membahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu proses reproduksi Zygomicota secara vegetatif dan secara generatif. Jadi pada Rhizopus ataupun pada Zygomicota terdapat dua cara yang tadi saya sebutkan, yaitu ada vegetatif dan ada generatif. Yang pertama yaitu vegetatif ataupun dengan cara reproduksi sendirian. Rhizopus punya struktur seperti balon kecil di ujung tubuhnya, namanya spongarium. Dan di dalam balon itu ada ribuan spora yang siap terbang. Begitu balon itu pecah, spora-spora itu terbawa angin dan kalau mendarat di tempat yang lembab dan cocok, akan tumbuh menjadi jamur baru. Dan untuk cara yang kedua pada proses reproduksi dari Zygomicota yaitu adanya generatif. Rhizopus ini terbagi menjadi dua kelamin, yaitu kita sebut sebagai hifa plus dan hifa minus. Dan kalau keduanya bertemu, ujung-ujung hifanya akan saling mendekat dan membentuk struktur khusus yang disebut sebagai gametangia. Lalu mereka melebur dan dari peleburan itulah lahir zigospora. Dan zigospora ini kuat banget, bisa bertahan di kondisi ekstrim, dan pas kondisinya udah bagus dia akan berkecambah dan tumbuh jadi jamur baru. Itulah bagaimana proses dari reproduksi zigospora secara vegetatif dan generatif. Dan kita lanjut pada kelompok berikutnya, yaitu kelompok Ascomycota. Ascomycota ini adalah kelompok yang paling besar anggotanya. Contohnya ada Aspergillus yang bikin seringkali makan kita berjamur, dan ada Saccharomyces alias ragi yang bikin roti mengembang. Untuk cara pertama yaitu vegetatif, Ascomycota ini punya dua gaya, yaitu yang berbentuk benang seperti Aspergillus, dia membuat koloni diospora ataupun spora yang tumbuh di ujung hifa secara terbuka, kayak seperti manik-manik yang berjejer yang berbentuk sel tunggal seperti ragi. Dia punya cara yang lebih unik, yaitu dia bertunas. Sel induknya membentuk tonjolan kecil. Tonjolan itu membesar lalu lepas menjadi individu baru. Dan untuk cara kedua yaitu generatif, di sini ada struktur yang jadi ciri khas Ascomycota, namanya ascus, yang artinya kantung. Dua hifa yang berbeda jenis melebur lalu membentuk kantong-kantong kecil ini. Di dalam setiap ascus terbentuk ascospora yang biasanya tepat 8 spora dalam satu kantung. Dan kalau kantungnya matang, dia melepaskan spora-spora itu ke udara. Dan yang selanjutnya ada kelompok Basidiomycota. Basidiomycota ini adalah salah satu jamur yang paling sering kita temui dan tumbuh di lingkungan sekitar kita. Contohnya ada jamur merang, jamur tiram, jamur kuping, dan semua jamur yang biasa kita makan. Untuk cara pertama dari proses reproduksi dari Basidiomycota ini ada vegetatif, yaitu dia bisa berkembang biak lewat fragmentasi. Potongan hifanya yang terputus bisa tumbuh jadi individu baru, yang mana itu simpel tapi efektif. Untuk cara yang kedua yaitu generatif, ini yang bikin Basidiomycota itu spesial karena dua hifa berbeda jenis itu melebur, lalu mereka membangun struktur yang namanya basidium. Bentuknya seperti dada atau pemukul kecil. Basidium ini ada di bagian bawah tudung jamur, di antara lamela-lamela atau sirip bawah tudung. Di ujung basidium itu tumbuhlah basidiospora. Lalu sporanya menempel di luar, bukan di dalam kantung itu. Yang terakhir yaitu kelompok Deuteromycota, ataupun yang seringkali akrab disebut sebagai fungi imperfecti.
karena dia itu jamur yang belum sempurna. Contoh dari Deuteromycota ini adalah Tinea versicolor, yaitu menjadi penyebabnya panu, dan Candida albicans yang menjadi penyebab infeksi jamur. Untuk cara pertama yaitu vegetatif, Deuteromycota berkembang biak melalui Conidiaspora, sama seperti Ascomycota tadi. Spora itu terbentuk di ujung hifa lalu menyebar. Untuk cara kedua ataupun generatif, ini yang masih misterius karena belum ditemukan oleh para ilmuwan. Walaupun para ilmuwan sudah lama mengamati jamur ini, tapi reproduksi seksualnya tidak pernah teramati. Makanya mereka dimasukkan ke dalam kelompok tersendiri. Bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena kita belum tahu caranya bagaimana. Saya rasa itu saja dari penjelasan saya mengenai proses reproduksi fungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.